Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Tere dan di ibadah setelah minggu HKBP Volker. Kakak mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adik semuanya? Aku anak Tuhan selalu ceria. Masih belum siap nih kakak, mau sekali lagi sapa adik-adik sekolah minggu HKBP Volker. Apa kabar semuanya? Aku anak Tuhan selalu ceria. Wow, semua sukacita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari anak-anak yang tetap menyanyi, semuanya anak-anak diikuti pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang keenam dan maksudnya. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Itulah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita puji Tuhan kembali dengan pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu baru ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terdekat. Bila Tuhanku membimbingku di malam terang. Kuperlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu baru ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut terdekat. Bila Tuhanku membimbingku di malam, bila Tuhanku membimbing, bila Tuhanku membimbingku di malam, bila Tuhanku membimbing, bila Tuhanku membimbingku di malam terang. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini adalah: pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Kita bersama-sama mengucapkannya. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, mari kita nyanyi lagu puji-pujian untuk saya saja. Semuanya di rumah kita bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam jalannya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
sebagaimana anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, arahkan hati jiwa dan biarkan kalian kepada Tuhan. Kita menyanyi Ku Mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Siapa yang pagi ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, coba dirapikan dulu duduknya. Dan selama mendengarkan firman Tuhan, jangan jalan-jalan ya. Duduk yang rapi, tetap melihat di handphone atau laptopnya masing-masing. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan sayangnya Bapa kepada kami. Sepanjang minggu ini Bapa sudah memelihara kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus
menyucikan hati dan pikiran kami, dan Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap adik-adik kami di rumah mereka masing-masing, sehingga Tuhan, Engkau melalui Roh-Mu yang kudus mengurapi kami di dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Engkau juga Tuhan memberkati kakak sekolah minggu yang akan menaburkan firman-Mu. Biar hanya perkataan Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, yang disebut Didimus. Dia tidak ada bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia melihat sendiri dan memegang langsung bekas luka di tangan dan lambung Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus marah ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitannya? Jawabannya tentu tidak. Sungguh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut, menuntun muridnya Thomas untuk mempercayai kebangkitannya dengan cara menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke bekas luka di tangan dan lambungnya. Dan akhirnya Thomas menjadi percaya. Adik-adik, keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib adalah pemberian Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kita tidak perlu berusaha mendapatkannya. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama halnya saat ada seseorang yang memberi kamu hadiah. Apakah kamu harus membayarnya? Tentunya tidak, bukan? Karena itu diberikan secara gratis. Kita hanya tinggal terima hadiah itu. Sama halnya, Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa-dosa kita dulu, sekarang, dan selamanya dengan lunas. Kita hanya perlu mempercayai karya keselamatan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita harus lakukan ya adik-adik? Pertama, percaya kepada Yesus bukan hanya di mulut saja atau di pikiran saja, melainkan kita harus percaya dengan segenap hati pada ucapan dan janji-janji firman Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mudah ragu, marah, atau komplain kepada Tuhan jika keadaan hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kedua, jika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan ke segala bangsa. Tuhan Yesus menginginkan kita mengasihi, menolong, mendoakan sesama kita. Kita harus menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan kita, karena kita adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan. Sebagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya, tetapi akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan ketika dia sudah memegang luka di bekas tangan dan lambungnya. Tetapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah kiranya kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya tidak hanya di mulut dan di pikiran kami saja, tapi kami juga boleh percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga Tuhan boleh meyakini setiap janji-janji firman-Mu Tuhan, sehingga dalam hidup kami ketika kami sedih, ketika kami susah, kami tetap mengingat janji-janji firman-Mu dan kami menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami juga Tuhan orang-orang percaya yang siap menjadi saluran berkat, yang siap menjadi pemberita keselamatan itu kepada orang lain di segala bangsa. Karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus buat kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah hari ini maupun yang tidak beribadah. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan adik-adik kami supaya di minggu depan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Berkatilah setiap orang tua, adik-adik sekolah minggu kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang akan memberkati. Engkau berkati juga Tuhan inang pendeta kami seluruh guru-guru sekolah minggu, supaya kami tetap setia dan tetap diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan. Bahkan gereja kami HKBP Volker yang telah berulang tahun yang ke-50, biar Tuhan terus memberkati gereja kami menjadi gereja yang takut akan Tuhan. Seluruh jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarlah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan sambil persembahannya kita memuji Tuhan. Golas Miro Kadua Wimuru. Golas Miro Ayo Awimuru. Golas Miro
bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke, adik-adik, kakak ada